Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre, part 9. Kalau begitu, kita pisah saja. Gampang kan? Ucap Dika santai dengan senyum merendahkan. Maya terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Dika suaminya, dengan begitu mudahnya mengatakan ingin berpisah. Seolah pernikahan mereka tak berarti apa-apa. Hatinya terasa hancur. Namun kali ini bukan hanya karena rasa sakit yang ia rasakan, melainkan juga karena rasa muak yang semakin mendalam. Dika masih berdiri dengan wanita yang digandengnya, menunggu reaksi Maya. Di balik wajah santainya ada senyum sinis yang seolah mengejek perasaan Maya. Maya menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Dika, kamu sudah keterlaluan. Semua kesalahan dan penghinaan yang kamu lakukan, aku coba terima. Tapi kali ini, kamu benar-benar menghancurkan semuanya. Dika mengangkat bahu, masih dengan ekspresi dinginnya. Aku sudah bilang, kalau nggak suka, kita pisah saja, gampang. Sebelum Maya bisa membalas, Bu Rani keluar dari kamar mendekati mereka. Ada apa ini, Dika? Siapa dia? Tanyanya sambil memandang wanita yang berdiri di samping Dika dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ini pacar baru aku, Bu, jawab Dika tanpa ragu. Dia anak orang kaya. Aku pikir dia lebih cocok buat aku daripada Maya. Bu Rani terkejut sejenak, tapi ekspresinya segera berubah menjadi senyum penuh kebanggaan. Oh begitu, kalau begitu kenalkan dong sama ibu. Maya tak bisa lagi menahan diri. Ia melangkah maju, berdiri di antara Dika dan Bu Rani. Kalian ini sungguh keterlaluan. Pernikahan ini bukan mainan. Apa kalian pikir aku akan diam saja diperlakukan seperti ini? Maya, kamu sudah nggak punya tempat lagi di sini. Kalau kamu nggak suka, pintu terbuka lebar, pergi saja, dan jangan harap bisa kembali lagi. Wanita yang digandeng Dika hanya tersenyum puas, seolah menunggu Maya mundur. Tapi kali ini Maya mungkin akan benar-benar mundur. Ia telah cukup lama hidup dalam bayang-bayang perlakuan Dika dan ibunya. Tapi tak semudah itu melepaskan mereka yang sudah terlalu banyak menyakiti. Aku tidak akan tinggal diam, Dika, ujar Maya dengan suara tegas. Jika kamu berpikir aku akan pergi begitu saja dan membiarkan kamu serta ibumu terus menyakiti aku, kamu salah besar. Bu Rani mendekat menghadap Maya dengan tatapan meremehkan. Kamu mau apa? Mau melapor polisi? Atau ke keluarga kamu? Gak ada yang bisa menolong kamu di sini, Maya. Ini rumah kami dan kami yang berkuasa. Maya tersenyum kecil, tetapi kali ini senyumnya penuh dengan tekad. Kalian terlalu meremehkan aku. Lihat saja nanti, siapa yang akan kalah dalam permainan ini. Setelah berkata begitu, Maya berbalik, berjalan dengan tenang menuju kamarnya. Ia tahu, ini adalah saatnya bertindak, bukan hanya bertahan. Selama ini ia berpikir bahwa cinta bisa mengatasi segalanya, tapi sekarang ia sadar bahwa cinta tanpa rasa hormat dan kepercayaan hanya akan membawa kehancuran. Dika yang masih berdiri di tempatnya hanya bisa menatap punggung Maya dengan tatapan marah. Ia tidak menyangka Maya bisa seberani itu. Bu Rani juga terkejut. Tetapi ia segera menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa Maya hanya menggertak. Sampainya di kamar, Maya langsung menghubungi Rama dan Ardi. Ia tahu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melibatkan mereka, terutama setelah melihat bagaimana Dika semakin merendahkannya. Kak Rama, Kak Ardi, aku butuh kalian, ucap Maya dengan suara bergetar. Ada apa, Dek? Tanya Rama dengan nada cemas di telepon. Maya menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Dari tuduhan Dika soal penurunan gaji, hingga pengakuan Dika yang membawa wanita lain ke rumah mereka.
Suaranya semakin mantap saat menceritakan semuanya, meskipun hatinya masih terasa sakit. Aku nggak bisa tahan lagi, Kak. Aku mau keluar dari sini. Tapi aku juga nggak mau mereka seenaknya menginjak-injak harga diriku. Rama terdiam sejenak di telepon sebelum akhirnya dia berkata, "Kamu nggak perlu khawatir, Dek. Kami akan datang sekarang juga. Kita nggak akan biarkan mereka terus-terusan merendahkan kamu. Dan soal Dika, biar dia tahu siapa yang dia hadapi." Tambah Ardi dengan nada dingin, "Kita nggak akan tinggal diam." Maya merasa lega mendengar dukungan dari kedua kakaknya. Dia tahu, apapun yang terjadi, dia tidak akan sendirian. Ini bukan hanya soal mempertahankan martabatnya, tetapi juga soal membebaskan dirinya dari pernikahan yang selama ini hanya membawa kesedihan. Sementara itu di ruang tamu, Dika mulai merasa gelisah. Ia tidak menyangka Maya bisa seberani itu, dan kini ia mulai berpikir tentang konsekuensi dari tindakannya. "Bu, kenapa Maya berani sekali bicara begitu?" tanya Dika kepada ibunya dengan nada ragu. Bu Rani mendengus. Dia cuma menggertak. Apa yang bisa dia lakukan? Lagi pula dia nggak punya siapa-siapa di sini selain kita. Tapi Bu, aku rasa kita nggak bisa terlalu meremehkannya. Aku tahu dia dekat dengan keluarganya, ucap Dika mulai cemas. Bu Rani mencoba menenangkan Dika, tetapi dalam hatinya ia pun mulai merasa was-was. Ia tahu Maya bukan tipe wanita yang mudah menyerah, dan mungkin kali ini Maya benar-benar akan melawan. Tak lama kemudian, Maya keluar dari kamarnya dengan membawa koper. Dika dan ibunya terkejut melihat Maya yang sudah bersiap untuk pergi. Tanpa berkata apa-apa, Maya berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, meninggalkan Dika dan ibunya yang hanya bisa terpaku di tempat. Di luar, Rama dan Ardi sudah menunggunya. Begitu melihat Maya keluar, mereka segera menghampirinya dan memeluknya erat. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Dek," bisik Rama di telinga Maya. Ardi, yang biasanya tenang, kali ini terlihat sangat marah. "Dia nggak akan lolos begitu saja. Kita akan urus ini sampai tuntas." Maya merasa air matanya mengalir, tapi bukan karena sedih. Ia merasa lega. Akhirnya bisa melepaskan diri dari belenggu pernikahan yang hanya membawa penderitaan. Bersama kedua kakaknya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan sendirian. Dika yang melihat Maya pergi berusaha mengejarnya. "Maya, tunggu. Kita bisa bicarakan ini lagi." Namun Maya hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan langkahnya tanpa kata. Bagi Maya, ini adalah akhir dari semua rasa sakit yang ia alami selama ini, dan awal dari hidup yang baru. "Maya, tunggu!" teriak Dika masih mengejar. Namun, lagi-lagi Maya tak mengatakan apapun dan semakin memantapkan langkahnya. Dia langsung masuk ke dalam mobil kakaknya, kemudian Ardi dan Rama langsung menghadang Dika, agar Maya tak lagi berubah pikiran. "Aku biarkan kamu menikah dengan adikku, tapi kamu ternyata pengecut dan tidak tahu diri," ucap Rama yang langsung mengantarkan pukulan keras tepat di wajah Dika, hingga Dika terhempas. "Ini bukan urusan kalian. Biarkan aku bicara dengan Maya," ucap Dika sambil menyentuh wajahnya yang kesakitan. "Ini urusan kami. Dia adik kami, dan kami akan pastikan kamu akan menyesal dengan apa yang kamu lakukan," ucap Ardi yang juga memukul Dika di wajahnya. Dika sangat marah dan ingin sekali melawan, tapi dia merasa itu tidak mungkin karena mereka berdua, sementara dia hanya seorang diri. Sementara Bu Rani dan Siska serta wanita yang bernama Sinta itu hanya melihat dari teras rumah dengan perasaan cemas melihat Dika dipukuli. "Bu, ada apa sih?" tanya Siska penasaran. Dia baru saja keluar setelah bersantai di kamar. "Itu, Maya mau pergi.
Lagian kenapa sih Dika malah mengejar Maya? Biarin aja dia pergi, biar hidup kita tenang, jawab Bu Rani. Iya Bu, buat apa sih ngejar lagi? Tuh biarin aja dia pergi, ucap Siska. Sementara Dika sudah jatuh tersungkur di lantai. Mereka hanya menontonnya dipukuli tanpa berani membantu Dika. Aku hanya mau bicara sebentar saja sama Maya. Tolonglah, biarkan aku bicara sama dia, ucap Dika sambil kesakitan. Entah kenapa dia merasa tidak rela jika Maya pergi, walaupun selama ini dia hanya terus menyakiti Maya. Tapi melihat Maya dengan tegas pergi begitu saja, membuatnya heran dan merasa kalah. Sementara Maya hanya melihat apa yang terjadi dari dalam mobil. Dia menghela nafas, berusaha menahan amarah dan sakit hatinya, serta tangisan yang ingin keluar. Ingin sekali dia keluar menghentikan kedua kakaknya, agar tak menyakiti Dika. Tapi Maya menahan diri, karena merasa Dika memang pantas mendapatkan itu. Kami tidak akan biarkan kamu menemui Maya. Oh iya, satu lagi. Tunggu saja surat cerai dari Maya. Kamu dan keluargamu tidak lebih dari sekedar benalu dalam hidup adikku. Dasar tidak tahu diri, ucap Rama, kemudian berbalik ingin masuk ke dalam mobil. Ardi pun berjalan ke arah pintu sebelah. Oke, Maya, kalau kamu mau cerai silakan saja. Kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpa kamu? Aku akan jauh lebih bahagia. Pergi sana. Aku bisa dapatkan istri yang jauh lebih baik dari kamu. Jangan menyesal nantinya, teriak Dika. Rama dan Ardi langsung masuk ke dalam mobil tanpa menghiraukannya lagi. Kemudian mereka pergi dari sana. Sial, ucap Dika kesal. Di dalam mobil, mereka terdiam sejenak. Rama yang menyetir sesekali melihat ke arah Maya yang duduk di belakang. Begitupun dengan Ardi. Nampak Maya hanya diam menatap ke jendela. Tapi dia terlihat tegar dan tidak menangis sama sekali. Maya, kamu gak apa-apa, Dek? Tanya Rama. Aku gak apa-apa, Kak, balas Maya. Kamu gak usah terpengaruh dengan apa yang Dika katakan tadi. Lupakan saja dia. Kakak yakin ini keputusan yang terbaik, dan kamu tidak akan menyesalinya. Iya, Kak. Aku tidak akan pernah menyesal, tapi aku akan buat dia menyesal. Dia akan merasakan hal yang jauh lebih sakit dari apa yang pernah aku rasakan. Mereka akan mendapatkan balasannya. Aku yang akan membalas semua penghinaan dan rasa sakit hatiku. Lihat saja nanti, ucap Maya dengan tegas.